Halo brothers, dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Saini SN9 Mupi. Semoga kalian semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Texas Chainsaw Massacre yang dirilis pada tahun 2022. Namun sebelum itu ada pantun buat anda yang menonton video ini, yaitu kupu-kupu di atas awan. Jangan lupa di subscribe ya kawan. Pada film ini kita akan berfokus pada pengusaha muda dari kota besar yang datang ke sebuah perkampungan bernama Harlow untuk memulai pestasi mereka, yang ternyata salah satu bangunan di kota itu masih berpenghuni dan mendatangkan masalah ketika penghuninya meninggal akibat serangan jantung setelah ditarik paksa oleh pihak kepolisian. Melihat kematian ibunya membuat sang anak berniat untuk melakukan balas dendam kepada seluruh orang yang datang ke kota itu. Penasaran? Kita masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah berita di TV yang memberitahukan telah terjadi penyerangan terhadap beberapa orang di wilayah Texas, dan konon orang yang menyerangnya merupakan seorang psikopat bertopeng yang di mana topengnya itu terbuat dari wajah manusia yang telah dibunuhnya dengan berbagai senjata seperti pail, palu, dan bahkan sebuah gergaji mesin. Dan berita itu pun dilihat oleh seorang wanita bernama Lila yang kebetulan berbelanja di sebuah minimarket. Tak lama kakak dari Lila datang ke situ yang bernama Melody. Si cantik kakaknya ini akan mengajak Lila ke sebuah tempat bernama Harlow, tepatnya di Texas bagian pedalaman. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya menggunakan sebuah mobil. Ketika berada di mobil terdapat dua orang temannya bernama Rose dan suaminya yang bernama Dante. Mereka pun mampir sebentar di rest area untuk mencari sinyal. Kemudian tak berselang lama terdapat sebuah mobil pickup berwarna merah datang ke tempat itu untuk mengisi bensin. Melihat si pria itu membawa pistol di sakunya, Melody dengan beraninya dengan terang-terangan mengajak pria itu dengan sebutan cemen alias tak punya nyali karena kemana-mana selalu membawa senjata. Sharp, big gun makes you uncomfortable. Dirasa sudah cukup mengejek, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ketika di perjalanan, Melody pun meminta maaf ke adiknya atas perkataannya tadi karena telah mengejek orang yang tak dikenalnya. Namun orang yang diejek Melody itu rupanya tak terima sehingga ia menyalip mobil Dante dan menyamburkan asap hitam di mobilnya. Dante melihat hal itu tak ambil pusing dan tak mau cari masalah di perjalanan. Tiba-tiba dua polisi yang menyetup mobil mereka dan menanyakan kemana tujuan mereka semua. Dante pun menjawab dengan santai bahwa tujuan mereka pergi ke kota Harlow. Mendengar hal tersebut, polisi pun memberikan kartu namanya untuk berjaga-jaga jikalau nanti menemui masalah di kota Harlow tersebut. Our grandmother was actually from around here. Tak lama kemudian sampailah mereka di kota Harlow, sebuah kota yang sepi seperti kota mati, bahkan tak terlihat satupun penduduknya di situ. Kemudian mereka pun langsung disambut oleh pria yang diajak Melody tadi, yang ternyata pria itu merupakan seorang operator bengkel di kota tersebut yang bernama Richard. Dante. Sekian lama kota ini ditinggalkan dan tak berpenghuni. Tujuan Dante datang ke sana tidak lain untuk membeli kota Harlow, yang nantinya akan ada beberapa turis asing datang ke situ untuk menikmati suasana kota Harlow layaknya di film-film cowboy. Dan jika rencana Dante itu berhasil membangun kota orang ini, otomatis dirinya akan mendapatkan cuan yang terus mengalir. Just pay me, we're good. Kemudian Dante dan Melody pun mendatangi sebuah rumah yang ternyata itu adalah sebuah panti asuhan. Rupanya di panti itu terdapat seorang ibu yang sudah berpenyakitan datang menghampiri mereka. Ternyata ibu ini selama 50 tahun dirinya sudah berada di tempat ini untuk mengasuh anak-anak di rumah tersebut. You're not supposed to be here. Dengan congornya, Melody yang belak-belakan mengatakan ibu itu harus pergi dari sini karena wilayah Harlow dan kawasannya sudah dibeli oleh mereka. Sang ibu yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan bahwa ia memiliki akta kepemilikan rumah ini, namun sayangnya ia tak berani memperlihatkannya. Hal itu pun membuat Dante tidak percaya dan berniat melaporkan hal tersebut ke pihak polisi. Lantas ibu ini memohon-mohon kepada Melody agar membiarkannya tinggal di rumah ini karena saat ini ia tak punya tempat tinggal lain lagi. Ditambah ada satu anak asuh yang tersisa dan harus diurus olehnya karena anak ini, mohon maaf, mempunyai keterbelakangan mental dan ia tak akan bisa hidup di luar sana, ditambah mau tinggal di mana jika rumahnya satu-satunya ini harus digusur oleh mereka. I wish I could help you, but you can't be here. Tak lama kemudian dua orang polisi itu pun datang untuk mengusir si ibu secara paksa. Nah, bisa dilihat pada adegan ini, polisi itu bukannya menghakimi seorang ibu yang sudah tua, malah seenak jidat main tarik paksa. Bisa disimpulkan polisi ini telah digosok. Bisa disimpulkan polisi ini telah disogok oleh Dante sehingga mereka bisa bertindak seenaknya. Akibat paksaan itu membuat penyakit jantung si ibu kambuh. Melihat sang ibu seperti itu, datanglah anak asuhnya yang berbadan besar. Ia pun langsung menggendong ibunya masuk ke dalam mobil polisi. Di saat bersamaan datanglah bus para turis asing. Lantas Rose meminta kepada polisi untuk ikut bersamanya membawa ibu itu ke rumah sakit. Sementara Dante, Lila, dan Melody menyambut para turis asing yang baru saja datang. Akibat kejadian itu membuat Lila dan Melody sedikit mengadu bacot karena Lila memiliki peras buruk terhadap anak ibu asuh itu. Tak lama kemudian datanglah seorang cewek cantik untuk dikenalkan ke Melody. Rupanya wanita tersebut bernama Catherine yang selama ini membantu Dante dalam pengurusan di bank. Sementara di perjalanan, sang ibu yang sekar maut akhirnya mengucapkan kata-kata terakhir kepada anak asuhnya, dan tak berselang lama tiba-tiba sang ibu pun harus meninggal akibat serangan jantung. Tentu saja hal itu membuat anaknya sangat kesal sampai ia berusaha mencoba memberikan napas buatan melalui tabung oksigen, namun sayangnya ibu pun telah meninggal.
Karena sang ibu sudah tidak tertolong lagi, tiba-tiba sangat gesit sang anak pun dengan mudahnya membunuh anggota polisi yang berada di mobil itu. Hingga mobil yang mereka tumpangi pun langsung keluar dari jalan sampai akhirnya menabrak sebuah traktor. Kembali ke kota Harlow, saat itu Lila datang ke bengkel Richard dan menanyakan perihal kenapa orang-orang di Texas ini suka menyemprotkan asap saat berkendara. Tetapi perhatiannya malah teralihkan ke sebuah senjata dan ketika dipegang oleh Lila, seketika dirinya merasa lemas, kaget dan terkejut sampai menjatuhkan senjata tersebut. Ternyata Lila memiliki trauma mendalam pada sebuah senjata, jadi pada saat Lila masih duduk di SMA sempat terjadi kerusuhan baku tembak di sekolahnya, hingga salah satu peluru mengenai dirinya. I can only disappoint them. Sementara itu di dalam bus, Melody mendapatkan pesan dari Rose bahwa ibu tadi telah meninggal. Dengan adanya kabar itu, Melody pun berniat akan membawa Lila keluar dari kota ini karena dirinya memiliki firasat buruk tentang anak asuh dari ibu tadi. Lantas Melody pun mencari Lila ke bengkel Richard dan melihatnya sudah keluar dari kamar mandi. Hal itu justru membuat Melody curiga atau menduga bahwa Lila telah mengiong atau emprut dengan Richard. Di tengah perdebatan itu, Melody pun memberitahukan bahwa ibu tadi sudah meninggal ketika di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Rupanya kabar itu juga didengarkan oleh Richard dari lantai atas. Sementara di mobil polisi yang membawa ibu tadi, kita diperlihatkan Rose yang sudah sadar dari pingsannya. Ia melihat para polisi telah tewas secara mengenaskan, sementara anak asuh itu sedang menyayat wajah ibunya untuk dijadikan sebuah topeng, dan inilah dia psikopat bertopeng kulit manusia, Leatherface. Kemudian Rose mencoba mengambil radio hati di mobil tersebut untuk meminta bantuan, dan bantuan itu pun didengar oleh kasir Indomaret yang sedang berjaga. Di saat yang bersamaan, polisi yang sekarat tersadar dari pingsannya, akan tetapi dari samping mobil tiba-tiba Leatherface muncul dan memukulnya hingga tewas secara menggenaskan. Rose yang terjebak di mobil harus berusaha keluar lewat jendela yang hancur, tetapi ketika mengeluarkan tangannya, datanglah Leatherface yang langsung menariknya dan langsung merobek perutnya dengan sebuah kaca. Rose pun harus tewas dengan kondisi tubuh yang sangat boncer keluar kemana-mana. Dan kini Leatherface menuju perjalanan pulang ke kota Harlow untuk balas dendam atas kematian sang ibu tercintanya. Sementara di kota Harlow, Richard yang sangat panik setelah mendengar kabar kematian sang ibu lantas menyuruh Dante untuk segera mengambil surat tanah untuk membuktikan kalau Dante memang sudah sah membelinya. Spontan Dante pun masuk ke dalam mobil untuk mengambil surat tanah tersebut, akan tetapi surat tanah itu malah tidak ada, yang berarti si Dante ini mengusir orang yang tak bersalah hingga menyebabkan ibu tewas akibat serangan jantung yang dideritanya. Yang kemungkinan besar ibu itulah yang memiliki surat tanah tersebut. Please tell me we didn't kick her out of her own house. We didn't. I'm telling you, it must be back at the office. Kemudian adegan pun berpindah memperlihatkan kasir Indomaret yang sempat menerima kabar dari Rose. Lantas ia pun dengan cepat menelpon seorang wanita yang dimana waktu dulu wanita ini hampir saja terbunuh oleh Leatherface, namun ia berhasil lolos. Wanita tersebut bernama Sally Hardesty. Orang kasir itu memberitahukan ke Sally bahwa ia tahu di mana keberadaan Leatherface sekarang. Mendengar kabar tersebut, seketika Sally mengambil senjata miliknya dan berniat akan membunuh si topeng laknat itu. Bagi kalian yang belum tahu siapa sih si Sally, jadi begini sob, Sally adalah satu-satunya orang yang selamat dari pembantaian yang dilakukan oleh Leatherface di Tucson Seesaw Massacre pada tahun 1974. Di sini ia berniat untuk balas dendam karena seluruh keluarganya dan seluruh teman-temannya telah dibantai oleh Leatherface. Selama 50 tahun lamanya ia mencari keberadaan Leatherface, dan pada hari ini, pada detik ini ia pun merasa akan bisa mewujudkan untuk balas dendam yang sudah lama dipendamnya. Di rumah panti asuhan, Melody dan Dante pun berniat untuk memastikan bahwa apa betul ibu itu memiliki surat tanah tersebut. Akhirnya mereka berdua memutuskan berpencar untuk mencari surat tanah itu. Si Melody pun masuk ke dalam kamar anak asuh ibu itu, dan disitu ia menemukan sebuah kunci untuk membuka sebuah kotak yang ternyata benar saja ibu itu telah memiliki hak asuh rumah tersebut, yang berarti selama ini Dante telah berbohong kepada mereka semua. Sementara Dante yang berada di lantai bawah masih berusaha mencari surat tanah rumah, namun tak lama datanglah si Leatherface dengan topeng yang sangat menyeramkan. Leatherface pun dengan sangat sadis langsung menyerang Dante hingga dirinya terluka parah dan sekaratul maut. Sementara Melody yang mendengar keributan di lantai bawah pun mencoba mengeceknya, dan ketika ia mengeceknya, betapa suknya setelah ia melihat Dante yang sudah sekarat akibat serangan dari Leatherface. Tak lama ketika Melody sedang bersembunyi, datanglah Leatherface yang membuka lemari untuk mencari baju yang sering dipakai oleh ibunya. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya orang ini hanya ingin menuntut balas dendam atas kematian ibunya. Dengan matinya sang ibu jelas sangat membuatnya merasa kehilangan.
Setelah melihat leader pas itu keluar, Melody pun berusaha meminta pertolongan dari arah jendela, namun orang-orang yang berada di luar sama sekali tidak melihatnya, hingga akhirnya leader pas kembali membawa sebuah palu kemudian memukul-mukul tembok di kamarnya, yang ternyata di dalam tembok itu terdapat sebuah senjata kesayangannya, yaitu sebuah gergaji mesin. Sementara di lantai bawah, Dante yang sekarat berhasil tersadar kembali, kemudian ia pun mencoba berjalan keluar dengan luka di sekujur badannya. Secara tak sengaja hal itu dilihat oleh Richard dengan kondisi mulut Dante yang sobek akibat sabatan golok dari leader pas. Karena luka diderita yang cukup parah, akhirnya Dante pun tewas di depan bengkel Richard. Dengan cepat Richard menyuruh Catherine untuk segera masuk ke dalam bus dan mengunci seluruh pintu yang ada. Richard dengan gagah berani pun langsung pergi menuju rumah panti asuhan, kemudian dengan teknik berjalan pelan-pelan menuju lantai atas. Ternyata hal itu malah diketahui oleh leader pas dan terjadilah adegan perkelahian di antara manusia biasa dan psikopat paling kuat sepanjang masa. Ya, benar saja leader pas berhasil menusukkan serpen kaca ke leher Richard sebelum dirinya koet terlebih dahulu. Sempat-sempatnya memberikan kunci mobil itu ke Melody dan pada akhirnya kepalanya pun digeprek oleh anak dajjal ini. Sementara di dalam bus, Lila yang tak juga menemukan kakaknya lantas memaksa dirinya untuk keluar dari bus itu, padahal sudah dilarang oleh Catherine untuk jangan dulu keluar dari situ. Dan akhirnya ketika dirinya berada di luar, ia pun menemukan Dante dengan kondisi yang sudah sangat mengejutkan. Kembali ke Melody, dengan perlahan-lahan ia mengambil kunci di tangan Richard kemudian keluar dari kolong kasur berniat untuk turun dari lantai atas. Karena lantai yang terbuat dari kayu dan menyebabkan suara yang berisik, akhirnya Melody memutuskan turun dengan cara melompat dari atas. Akan tetapi ketika Melody akan turun, tiba-tiba hingga hal itu membuat Melody secepat mungkin kabur melalui lorong tangga. Namun gergaji mesin itu dapat menembus lorong tersebut. Tapi alhamdulillahnya Melody berhasil ditolong oleh Lela dari luar. Secepat mungkin mereka pun kabur dari sana menuju ke dalam bus untuk memberitahuan kepada yang lainnya. Di dalam bus, sang sopir mencoba menyalakan busnya, namun tak disangka leader pas muncul dan berhasil menggergaji salah satu ban itu sehingga bus tak dapat berjalan. Sesopir yang merasa ada yang tidak beres akhirnya mencoba keluar dan berniat memeriksa keadaan. Tiba-tiba ya, rupanya leader pas membunuh supir itu dan melemparkan kepalanya yang sudah terpenggal ke dalam bus. Kemudian leader pas masuk ke dalam bus itu hingga pembunuhan massal pun tak terhindarkan lagi. Di mana leader pas dengan sang sadis membabat habis para turis dengan gergaji mesinnya sehingga mobil seisi bus tersebut banjir dengan saus tomat di mana-mana. Melody dan Layla dengan cepat bersembunyi di dalam toilet. Pada akhirnya mereka melihat atap mobil yang sudah terbuka dan berniat kabur melalui celah itu. Setelah leader pas itu membunuh semua orang yang ada di dalam bus, pun mencoba menggergaji pintu toilet yang dimana di dalamnya ada Melody yang sedang bersembunyi. Namun beruntung Melody berhasil selamat melalui atap mobil bus tersebut. Bersamaan dengan Lila ketika sedang berlari kabur, ia melihat sebuah mobil yang datang dan ternyata itu adalah Sally. Akan tetapi setelah Sally menyuruh Melody dan Lila masuk ke dalam mobil, bukannya segera tancap gas lalu meninggalkan tempat itu, justru Sally mengurung Melody dan Lila di dalam mobil, sedangkan dirinya berniat untuk menghabisi leader pas sendirian. Umur bukanlah patokan bagi Sally. Dengan gagahnya ia membawa shotgun berjalan menuju panti asuhan hingga akhirnya ia pun bertemu dengan leader pas. Turn around. Say you know what you did to my friends. Pamela. Namun ternyata leader pas telah lupa dengan Sally yang dimana leader pas pernah membunuh keluarganya. Seketika ia pergi melewatinya begitu saja menuju ke mobil Sally. Setibanya di sana ia pun mulai mengucak-ngacik mobil Sally, namun tiba-tiba sebuah tembakan mengenai leader pas yang ternyata tembakan itu adalah dari Sally. Si nenek ini lalu memberikan kunci mobilnya ke Melody, sementara ia akan berhadapan langsung dengan leader pas. Namun yang kita ketahui, walaupun sudah ditembak yang namanya juga psikopat, dan psikopat mah pasti tahan dengan peluru. Adegan perkelahian antara nenek-nenek dan psikopat anak dajjal pun tak terhindarkan, yang sudah dipastikan bahwa si nenek ini hanyalah menjadi beban dan tak akan bisa menolong mereka. Dengan sangat brutal leader pas menggergaji badan Sally hingga terangkat. Kemudian Melody yang berada di dalam mobil pun langsung tancap gas berniat menabrak leader pas. Namun naas mobil itu malah kehilangan kendali, akhirnya menabrak bengkel Richard.
Setelah kecelakaan itu, kondisi Melody sangat memprihatinkan di mana pahanya tertancap oleh besi. Karena merasa sudah tak tertolong lagi, ia pun menyuruh adiknya itu segera lari dari sana dan pergi meninggalkannya sendirian. Kemudian datanglah Leatherface yang bersiap dengan gergaji mesinnya untuk membunuh Melody. Tiba-tiba You deserve that. sungguh sangat disayangkan senjata itu malah kosong peluru. Alhasil akibat kepolosannya itu akhirnya Leatherface pun malah mengejarnya. Namun lagi-lagi betapa beruntungnya Sally yang masih hidup pun berhasil menimpa Leatherface dari belakang. Lantas Sally menyuruh Lila agar jangan kabur dari sini dan menyuruhnya untuk mengakhiri semuanya dengan sisa peluru yang ada pada senjata tersebut. Dengan penuh percaya diri, Lila pun mengambil senjata itu dan mencari keberadaan Leatherface di sebuah gudang yang tak terpakai. Ketika di sana, tiba-tiba Leatherface pun mencaburkan dirinya ke dalam kolam bersama dengan Lila. Tetapi di sini lagi-lagi Lila berhasil selamat. Mungkin inilah dinamakan manusia mempunyai nyawa 8. Lila pun mencoba mengambil shotgunnya, tetapi dengan sangat mudah ditendang begitu saja oleh Leatherface. Kemudian muncullah Melody yang langsung menyerang Leatherface, tapi dengan mudahnya ia dijatuhkan begitu saja. Melihat kesempatan itu, Lila pun menimpa shotgunnya beberapa kali tambah bantuan dari Melody yang menyerang dengan gergaji mesin hingga akhirnya Leatherface pun tercebur ke dalam kolam dengan luka yang sangat parah. Adegan terakhir memperlihatkan ketika keesokan harinya setelah kejadian mengerikan tersebut, akhirnya mereka berdua bisa meninggalkan kota yang sangat mengerikan ini dengan menggunakan mobil Dante terdapat sistem autopilot. Akan tetapi tiba-tiba saja Leatherface menarik badan Melody dari dalam mobil dan langsung menggergaji lehernya sehingga Melody pun tewas di penghujung film. Sedangkan Lila yang melihat kejadian itu hanya bisa berteriak histeris dan tanpa bisa berbuat apa-apa lagi, dan film pun tamat. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah jangan sekali-kali mengakui hak orang lain jikalau itu bukanlah milik kita, apalagi mengatasnamakan milik bank lah, milik perusahaan lah, ataupun instansi yang lainnya yang hanya merugikan orang lain dan akhirnya juga merugikan diri sendiri. Saya ini SN9 Mupi mengucapkan terima kasih kepada direksi yang bertugas dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao, 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 ciao.